Pinkan menjawab pertanyaan tentang Maya Estianty dalam program televisi Oke Bos, yang dipandu Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina. Bagaimana pernyataan Pinkan Mambo soal hubungannya dengan Maya Estianty? Di acara itu, Pinkan meminta Maya mengangkat telepon darinya karena dia ingin memberikan uang royalti. Memang benar dulu berantem? Tanya Nagita Slavina. Awalnya Pinkan menjawab iya, tapi buru-buru beralatnya. Enggak berantem. Aduh, salah ngomong. Cuma beda aja otaknya. Tegas Pinkan Mambo meralat ucapannya. Nagita yang semakin penasaran dengan gelagat Pinkan kembali mencecar dengan pertanyaan yang sama. Kemudian, pemilik nama asli Pinkan Ratnasari Mambo itu menegaskan hubungannya dengan Maya Estianty baik-baik saja. Pinkan bahkan tidak memungkiri ingin kembali reuni dengan Maya. Aku kan baik-baik kalau sama suaminya masih berteman. Mau kalau Ratu reuni lagi, namanya nyari duit kakak. Sambung Pinkan. Penyanyi yang memiliki ciri khas suara seraknya ini tetap salah tingkah saat disinggung soal hubungannya dengan mantan rekan duetnya itu. Ketika Nagita Slavina meminta Pinkan menyampaikan pesan untuk Maya, dia pun memberi pesan agar Maya Estianty mengangkat telepon darinya. Pinkan Mambo mengatakan dia ingin memberikan Maya uang sebesar 1 juta rupiah sebagai bayaran royalti untuk lagu Ratu yang dibawakannya. Bunda Maya, makasih sudah buat Pinkan Mambo terkenal. Angkat teleponnya dong. Aku mau kasih duit 1 juta. Bunda enggak angkat. Kalau aku nyanyikan, aku harus itu bayar. Misalnya lagu Salah Kabila Diriku, nominalnya 2 juta rupiah. Sekali nyanyi, ucap Pinkan Mambo. Sudah sering sih. Dulu aku di grup Ratu, terus aku solo karir. Kalau misalnya nyanyi harus bayar 2 juta rupiah satu lagu. Dan satu konser hanya boleh 1. Jadi aku bayar dulu. Dulu kan aku enggak punya lagu jagoan. Enggak punya kasmaran. Kekasih tak dianggap. Tetapi sekarang, kalau aku mau nyanyi lagu Bunda, tapi bundanya susah angkat telepon, mungkin sudah jadi pengusaha. Tandas Pinkan Mambo. Video kedua. Kehidupan Pinkan Mambo tak selalu berjalan mulus. Ia pernah berada di titik terendah dalam kehidupannya. Pada titik terendah itu, Pinkan tak punya uang sama sekali karena nyaris 5 tahun tak memiliki pekerjaan sebagai penyanyi. Ia juga terlilit utang hingga ratusan juta. Pinkan bingung bagaimana harus melunasi utang-utangnya itu. Sedangkan ia pun harus bertahan hidup bersama sang suami dan ke-6 anaknya. Akhirnya, Pinkan pun memutuskan untuk berjualan pisang goreng keliling. Dalam video di saluran YouTube Indosiar dengan tajuk Pinkan Mambo Terlilit Hutang, Jual Pisang Goreng untuk hidupi dirinya dan 6 anak, yang tayang tanggal 12 September tahun 2020. Pinkan menjelaskan penyebabnya memiliki banyak utang. Pinkan mengaku bahwa utang yang dimilikinya hingga ratusan juta itu menjadi malapetaka untuknya. Bahkan ia merasa bahwa semuanya gelap gulita. Soalnya dalam kondisi tak punya uang, Pinkan terus ditagih oleh debt collector. Sedih banget sih. Untuk 100 ribu rupiah aja gak punya, tapi ditagih 20 juta, 30 juta rupiah. Itu malapetaka, kayaknya dunia runtuh. Tapi aku cuma angkat tangan sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau. Takut ketemu debt collector. Terang Pinkan Mambo. Pinkan kemudian menjelaskan tentang alasannya banyak utang. Soalnya, ia mengalami kesalahan dalam manajemen uang, sehingga tak mengaturnya dengan baik. Pinkan yang gila belanja itu selalu menghamburkan uangnya tanpa ingat menabung. Namanya orang kan, mungkin manajemen uang. Aku sebenarnya banyak uang. Aku ada uang.
Tapi aku salah manajemen. Aku kebiasaan shopping terus. Jadi uangnya dipakai shopping. Aku tuh orangnya latahan belanja. Paparnya. Kesalahan aku. Makanya dari hidup ke hidup itu perlu pembelajaran. Setiap hari bagaimana mengatur uang. Sambung Pinkan. Setelah berhasil melunasi utang-utangnya dan sudah memiliki penghasilan dalam jumlah yang mencukupi, Pinkan merasa bahwa kini menjadi salah satu orang paling kaya di muka bumi. Sekarang lebih kaya daripada Pinkan yang dulu. Aku tuh sekarang orang paling kaya semuka bumi. Dulu stres, galau, itu dibilangnya Pinkan yang masih miskin, kata Pinkan Mambo. Dalam video di saluran YouTube Melaneir Ricardo, Pinkan belak-belakan tentang kehidupannya yang sempat jatuh miskin. Ia sama sekali tak punya uang, dan tak ada pekerjaan di dunia menyanyi. Ia pun putar otak untuk mencari uang demi menyambung hidup dan membayar utang. Pinkan pun memutuskan untuk menjadi pedagang pisang keliling. Dengan untung hanya ribuan rupiah, Pinkan berusaha untuk menyambung hidup. Ia bahkan pernah mendapatkan untung hanya 10.000 rupiah, namun tetap harus membeli makan untuk anak-anaknya. Kehidupan miris Pinkan Mambo ini menjadi pelajaran berarti baginya. Bagaimana ia harus mengatur uang dan tak dihamburkan. Pinkan pun bersyukur karena kini bisnis pisang gorengnya laris dan ia sudah memiliki bisnis restoran sebagai sumber penghasilannya. Dalam perbincangan tersebut, Pinkan Mambo mengaku tak menyesali apapun yang terjadi di hidupnya. Yang sudah berlalu itu tidak perlu disesali. Itu karena keterbatasan kita karena masih bodoh. Menurut Pinkan ada beberapa hal di hidupnya yang memang tidak perlu dikoreksi, salah satunya terkait perceraiannya. Ya ada yang perlu kita koreksi, ada yang nggak perlu kita koreksi, kata Pinkan Mambo. Lo cerai berapa kali? Itu enggak perlu dikoreksi, karena dulu aku masih blow on, imbuhnya. Jadi kita enggak usah berpikir, Pinkan lo salah, lo begini, berdosa. Pinkan ternyata juga memiliki alasan tersendiri mengapa tak meminta bantuan Maya Estianty saat mengalami masalah finansial. Maya sendiri merupakan mantan rekan duet Pinkan di Duo Ratu. Kan di pelajaran, kita diingatkan untuk jangan meminta-minta. Enggak. Ya karena bunda bukan sumber duit gue. Sumber duit gue ya doa dan mukjizat. Gue telepon mukjizat saja, bukan bunda. Nanti mukjizat itu yang telepon siapa saja. Entah itu bunda, ataupun Melaneir Ricardo, atau siapa saja. Tutur Pinkan Mambo. Pinkan Mambo kemudian menceritakan bagaimana caranya melewati masa-masa sulit. Ia mengaku berserah diri dan berharap kepada Tuhan. Berharap sama Tuhan. Tapi jangan duduk doang, karena banyak orang cuma berdoa, nggak pernah bekerja. Harapan kepada Tuhan, kalau nggak ditindaklanjuti dengan perbuatan, ya mati. Pinkan Mambo bercerita.